Baik, Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Salam. Alhamdulillah. Nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wa la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Saudara-saudara sekalian, mungkin ini kalau yang kerja sudah pada pulang ya. Yang di rumah saja mungkin ada yang hujan di rumah. Ya. Baik, pembahasan kita kali ini adalah Muhammadiyah dan gerakan pendidikan. Nah, sebelumnya saya sedikit memberikan pengantar bahwa kalau kita lihat pada pembahasan setelah UTS, ya, seperti yang kemarin itu Muhammadiyah dan gerakan sosial, kita lebih banyak melihat pada aspek kenyataan, ya, fakta-fakta di lapangan. Nah, karena itu maka nanti lebih banyak berbicara mengenai data-data terkini, ya. Nah, seperti yang kita ketahui bahwa untuk pembahasan itu mengacu pada penelitian, ya, hasil-hasil penelitian. Jadi misalnya kalau di e-learning, di bab yang kemarin sampai dengan sekarang dan yang akan datang, Anda akan melihat referensi yang saya berikan itu adalah hasil-hasil penelitian di jurnal, baik itu di jurnal PTM ataupun di jurnal perguruan tinggi yang lain. Itu yang akan memuat beberapa hasil penelitian, ya misalnya yang ada di UM Surabaya, yang ada di UM Makassar ataupun di Surakarta, itu melakukan beberapa penelitian tentang pendidikan di Muhammadiyah. Baik itu yang sifatnya konsep-konsep, ya, ataupun yang sifatnya adalah implementasi dari konsep itu. Ya, misalnya bahwa tujuan pendidikan di Muhammadiyah itu tidak lepas dari tujuan Muhammadiyah itu sendiri, ya, yaitu yang berkaitan dengan menciptakan, ya, atau bagaimana masyarakat Islam yang sebenar-benarnya. Ya, kemudian tentu saja adalah kaitannya dengan mencerdaskan kehidupan bangsa. Ini salah satu kontribusi dari Muhammadiyah yang memang sejak awal, bahkan itu lebih awal dari berdirinya Muhammadiyah sendiri, yaitu pada tahun 1911, ya. Lalu tentu ada persoalan-persoalan yang berkaitan dengan kualitas, ya, tentang kesenjangan dan sebagainya. Nah, yang nanti akan disampaikan oleh kelompok 8. Untuk share screen-nya dari saya apa dari sampean? Ya Pak, gimana? Bentuk share screen-nya dari saya apa dari sampean? Dari bapaknya Pak, yang mau Saya, pakai HP. ya baik, saya tampilkan. Ini sudah bisa dilihat semua? Bisa, Pak. Ya, Sudah, Pak. Ya, siapa dulu yang memulai di buat gantian gitu? Monggo, dimulai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kelompok saya akan mempresentasikan tentang Muhammadiyah sebagai gerakan pendidikan. Selanjutnya, Pak. Ya, silakan. Faktor yang melatar belakangi gerakan Muhammadiyah di bidang pendidikan.
Salah satu latar belakang berdirinya Muhammadiyah menurut Mufti Ali ialah ketidakefektifan lembaga pendidikan agama pada waktu penjajahan Belanda. Sehingga Muhammadiyah melopori pembaruan dengan jalan melakukan reformasi ajaran dan pendidikan Islam. Saat kolonial Belanda menjajah bumi Nusantara, pendidikan Islam telah tersebar luas dalam wujud pondok pesantren, di mana Islam diajarkan musola, langgar, masjid. Sistem yang digunakan seperti sistem sorogan, bandongan, dan wetonan. Sorogan adalah sistem pendidikan di mana secara perorangan menghadap kiai dengan membawa kitab dan mengartikan, kemudian sang santri hanya mendengarkan penjelasan dari semua itu, hanya berorientasi pada hafalan sang kiai. Next, Pak. Ya, silakan. Bentuk-bentuk model pendidikan Muhammadiyah. 1. Tipe mu'alimin mu'alimat Yogyakarta Pondok Pesantren. 2. Tipe madrasah defa, ibtidayah, sanawiyah, dan aliyah. 3. Tipe sekolah Dignas, TK, SD, SMP, SMA, SMK, universitas, politeknik, dan akademi. 4. Madrasah diniyah, dan lain-lain. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman saya, Pak Wildan. Ya, silakan dijelaskan masing-masing poinnya. Tantangan dan revitalisasi pendidikan Muhammadiyah. Tantangan yang dihadapi Muhammadiyah dalam bidang pendidikan. Yang A, masalah kualitas pendidikan. B, permasalahan profesionalisme guru. C, masalah kebudayaan atau alkulturasi. D, permasalahan strategi pembelajaran. E, masalah kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi. Penjelasannya masing-masing ada nggak? Ya Pak, gimana? Penjelasan masing-masing ini ada diterangkan? Ya, ada Pak di makalah. Oh, ya singkat saja, dijelaskan singkat saja, secara lisan saja. Ya Pak, sebentar ya. Yang pertama Pak ya, tadi masalah kualitas pendidikan. Perkembangan amal usaha Muhammadiyah khususnya dalam bidang pendidikan yang sangat pesat secara kuantitatif, belum diimbangi peningkatan kualitas yang sepadan, sehingga sampai batas tertentu kurang memiliki daya saing yang tinggi, serta kurang memberikan sumbangan yang lebih luas dan inovatif bagi pengembangan kemajuan umat dan bangsa.
Ya, terus yang B. Yang B, permasalahan profesionalisme guru. Salah satu komponen penting dalam kegiatan pendidikan dan proses pembelajaran adalah pendidik atau guru. Betapapun kemajuan teknologi telah menyediakan berbagai ragam alat bantu untuk meningkatkan efektivitas proses pembelajaran, namun posisi guru tidak sepenuhnya dapat tergantikan. Itu artinya guru merupakan variabel penting bagi keberhasilan pendidikan. Ya, terus yang C. Yang C, masalah kebudayaan atau alkulturasi. Kebudayaan yaitu suatu hasil budidaya manusia baik bersifat material maupun mental spiritual dari bangsa itu sendiri ataupun dari bangsa lain. Suatu perkembangan kebudayaan dalam abad modern saat ini adalah tidak dapat terhindar dari pengaruh kebudayaan bangsa lain. Kondisi demikian menyebabkan timbulnya proses alkulturasi yang pertukaran dan saling berbaurnya antara kebudayaan yang satu dengan lainnya. Yang D, permasalahan strategi pembelajaran. Menurut Suyanto, era globalisasi dewasa ini mempunyai pengaruh yang sangat signifikan terhadap pola pembelajaran yang mampu memberdayakan peserta didik. Tuntutan global telah mengubah paradigma pembelajaran dari paradigma pembelajaran tradisional ke paradigma pembelajaran baru. Suyanto menggambarkan paradigma pembelajaran sebagai berpusat pada guru, menggunakan media tunggal, berlangsung secara terisolasi, interaksi guru-murid berupa pemberian informasi dan pengajaran berbasis faktual atau pengetahuan. Yang E, masalah kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi. Sebagaimana telah kita sadari bersama bahwa dampak positif daripada kemajuan teknologi sampai kini adalah bersifat fasilitatif atau memudahkan. Ya, sudah, Pak. Ya, yang terakhir. Yang selanjutnya, revitalisasi pendidikan Muhammadiyah. Visi misi pendidikan Muhammadiyah harus diinternalisasikan. Paradigma itu membentuk kerangka berpikir dan kesadaran kritis bahwa lembaga pendidikan Muhammadiyah tidak hanya murni pendidikan dan pelayanan, tapi ada aspek penting lain yaitu misi perkaderan dan dakwah yang menjadi kewajiban masing-masing pendidik di Muhammadiyah untuk melaksanakan misi tersebut. Misi pendidikan Muhammadiyah tersebut sekaligus menjadi solusi dan respon tentang keringnya ruh keagamaan dalam pendidikan Muhammadiyah. Sekian presentasi dari kelompok saya. Mohon maaf bila ada salah kata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kelompok 8 yang sudah menyajikan presentasinya tentang Muhammadiyah dan gerakan pendidikan. Silakan yang menampakkan wajahnya, yang belum tidur, yang masih ya berpakaian. Saya hitung, saya screenshot ya. 1, Mbak Novia, Trinovia. 1, 2, 3. Kurang satu kali lagi. Bentar. Ya, kurang satu kali lagi. Ini. 1, 2, 1, 2, 3. Baik, terima kasih ya. Tadi ada tantangan-tantangan tadi, kata kuncinya ya. Ada masalah kualitas, ada masalah yang berkaitan dengan guru ya, profesionalisme ya. Kemudian ada
permasalahan yang berkaitan dengan kesenjangan dari mutu itu sendiri. Kemudian ada kaitannya dengan masalah teknologi ya dan paradigma pendidikan. Silakan itu didalami ya. Kalau mungkin sedikit yang saya tambahkan itu adalah berkaitan dengan profesionalisme dan masalah kemodernan. Jadi memang tidak tergantikan ya, peran dari pendidik itu tidak tergantikan, meskipun sekarang itu kita ada yang mengatakan bahwa gurunya itu adalah Google ya. Sekarang misalnya berkembang di dalam pendidikan itu membuat soal yang berbasis literasi. Jadi tidak bisa hanya dengan Google saja itu memberikan jawaban, karena ada yang berkaitan dengan sesuatu yang lebih halus ya, lebih halus, dan misalnya ada yang mengatakan bahwa nanti suatu saat semua dari pekerjaan itu akan diganti dengan robot. Ternyata ada beberapa pekerjaan yang masih bertahan yang tidak bisa digantikan oleh robot yang berkaitan dengan human itu sendiri. Terima kasih atas perhatiannya. Silakan lanjut di e-learning untuk saya jawab. Dari saya cukup sekian. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh.